Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah sedikit guidance dari aku buat 2024 kamu ya, supaya kamu lebih, lebih optimis lagi menjalani 2024 karena in general aku melihat energi kolektif itu vibe-nya memang lebih, lebih optimis, beban-beban itu juga terasa lebih ringan, bahkan sebagian ada yang improve ya secara finansial atau ada goals-goals tertentu yang tercapai di 2024 ini. Oke, mari kita bahas secara spesifik untuk reading kamu. Kayak aku melihat ada energi power couple sih yang akan muncul di 2024 ini. Mari yang pertama itu Three of Cups, vibe-nya happy banget buat kamu. Three of Cups itu adalah energi perayaan, energi berkumpul bersama orang-orang terdekat, tersayang, support system kamu. Kayak dengan tema besar kamu adalah Three of Cups. Jadi aku melihat um, ada sesuatu yang akan bikin kamu happy, ada sesuatu yang bisa kamu rayakan di 2024 gitu, ada momen-momen pencapaian tertentu yang akan kamu, kamu, wujudkan bersama orang-orang terdekat kamu atau kamu berbagi momen kebahagiaan itu. Bisa jadi juga, ada yang akan menikah di 2024 ya. Untuk kamu para single atau kamu yang udah ketemu seseorang, aminkan saja apa yang aku bilang barusan. Lalu di energi crossing-nya itu adalah Ace of Sword. Crossing itu maksudnya ini bisa jadi suatu tantangan buat kamu atau bisa jadi juga ini energi yang membantu kamu untuk melejit lebih jauh lagi ya. Ace of Sword itu adalah clarity, kejernihan berpikir, bisa jadi juga kayak pencerahan, momen inspirasi, momen melihat sesuatu ya, yang tadinya kamu nggak lihat gitu. Bisa jadi berhubungannya sama hubungan hubungan romantis kamu, bisa jadi karena gini, energi di waktu lampau kamu adalah Ten of Swords, sebuah ending, sebuah hal yang menyakitkan atau kayak momen mentok kamu gitu dengan sesuatu yang mengikat kamu. Mengikat dalam artian ring ini ya, ring ini tuh bisa merepresentasikan komitmen, bisa merepresentasikan kontrak, ikatan dengan sesuatu hal atau situasi yang berputar-putar di tempat sama, tapi vibe-nya itu bikin kamu capek gitu loh. Dan itu tempatnya udah di waktu lampau. Bisa jadi ya skenario pertamanya itu adalah memang ada hubungan-hubungan yang berakhir gitu, mungkin di 2023 ini dan kamu masuk di 2024 sebagai orang single atau orang yang kehilangan orang-orang tertentu di hidup kamu. Lalu yang kedua bisa jadi ada kontrak yang berakhir, misalnya perjanjian kerja atau kamu kehilangan pekerjaan kamu atau kamu semacam meninggalkan tempat kerja kamu yang lama. Dengan si Ten of Swords ini um, bisa jadi juga mungkin kamu dikecewakan orang-orang tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan kamu karena Ten of Swords itu kan vibe-nya mentok banget ya, sakit banget, tapi itu gambarnya matahari bersinar gitu, kayak transisi dari malam menuju pagi gitu loh, si Ten of Swords itu. Jadi walaupun ini energinya di waktu lampau, kayak kamu bergerak menuju sesuatu yang lebih baik lagi buat kamu. Dan itu energi kamu di 2024 ini direpresentasikan sama Three of Cups, itu vibe-nya happy banget ya. Lalu di waktu yang akan datang dengan strength dikonfirmasi sebagai moon gitu, kayak aku melihat bahwa kamu punya reputasi, kayak orang tuh jadi ngeh gitu ya, jadi notice dengan kekuatan kamu, dedikasi kamu, ketangguhan kamu melewati semua badai kehidupan kamu. Ibaratnya, mungkin ada orang-orang yang sadar gitu bahwa kamu kehilangan hubungan tertentu, kehilangan mungkin uang kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, seperti itu ya. Orang orang tuh bisa melihat kekuatan kamu melewatin itu semua. Atau bisa jadi juga ini sebuah, kamu tuh bersinar gitu dengan segala hal yang kamu bangun selama ini, itu akan terlihat di 2024 ya, karena vibe-nya tema kamu tuh Pentacles-nya sangat kuat gitu. Dan, mmm, di sini tuh ada King sama Queen of Pentacles, ini 2 king yang paling abundant sih menurut aku dan paling stabil, paling ajak juga dengan, energi Pentacles-nya. Lalu yang menjadi, sesuatu yang ada di alam bawah sadar kamu adalah Seven of Wands gitu, kayak dikonfirmasi sama ini ya, Door to Value ini, kayak kamu tuh udah berjuang sangat keras banget ya, membangun abundant kamu atau mungkin kayak berjuang dengan kondisi finansial tertentu yang mungkin kamu hadapin sendiri, mungkin kamu hadapin bersama keluarga kamu, tapi aku udah melihat sih, kamu udah berjuang keras selama ini karena Seven of Wands ini adalah pertama ini, kayak berjuang keras dan bisa juga ya protektif gitu. Mungkin ada yang namanya kompetisi, ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kamu kalau bicara bisnis ya, seperti itu. Mmm, tapi kayak progresnya itu, output-nya itu menyenangkan buat kamu. Lalu kamu kamu itu menuju King of Pentacles yang tadi, King of Pentacles itu king yang paling abundant, paling stabil, lalu juga kayak membangun abundant-nya itu dengan cara yang praktikal dan karena dibangun dengan proses jadi itu sesuatu yang lebih long lasting gitu ya. Dan, Astro Oracle kamu ini adalah arrival first house gitu. Dengan kata arrival ini aku melihat ada sesuatu yang datang di hidup kamu, sesuatu yang baru karena first house itu adalah awal perjalanan dari roda natal chart kita ya. Semua perjalanan dimulai dari
first house gitu, dan bisa jadi juga memasuki tahun baru tuh ada sesuatu yang baru, gak gak cuman tahunnya aja yang baru, tapi ada sesuatu yang baru di diri kamu dan di dunia kamu. Karena first house juga merepresentasikan self gitu ya, merepresentasikan diri. Bisa jadi ya dengan Ace of Sword yang jadi crossing energy kamu, mungkin ada sesuatu yang baru dengan cara kamu berpikir, cara kamu melihat dunia, cara kamu melihat diri kamu, dan kamu mulai secara sadar membawa perubahan-perubahan itu, dan jadinya tuh kayak efek domino gitu ya. Kayak ketika satu hal berubah di hidup kamu, semua hal lain juga ikut berubah ya. Lalu yang menjadi emosi kamu adalah Five of Swords, dan ini tuh energi oracle-nya ini kayak kamu tuh punya potensi gitu, tinggal kamu melangkah aja. Cuman kayak ada keseganan untuk melangkah ke situ. Misalnya contoh paling gampang, kamu punya ide baru, punya ide bisnis baru, ide proyek kreatif baru, atau ada hal-hal yang mau kamu lakukan, kamu tahu kamu bisa, cuman itu tadi, kadang mencoba hal baru itu, membawa perubahan baru itu seperti keluar dari zona nyaman, dan kadang keluar dari zona nyaman itu nggak enak gitu rasanya, kayak ada yang gimana gitu ya. Dan bisa jadi juga kayak aku mendapatkan yang vibe yang pertama, semacam ada situasi, bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang terhubung sama kamu, kayak sebenarnya situasi ini bisa dibereskan atau bisa diselamatkan, bisa jalan keluarnya itu dengan pembicaraan ya. Salah satu pihak ada yang egonya seperti maju mundur gitu, kayak gengsi, atau ada pemikiran-pemikiran kayak kedatangan gue diterima lagi nggak ya? Apakah orang ini udah bisa memaafkan, udah bisa menerima gue? Kayak ada pemikiran-pemikiran semacam itu dengan dua kombinasi kartu ini gitu ya. Jadi di 2024 ini mungkin ada situasi di mana sebenarnya misalnya ada konflik argumen atau ada apa gitu, bisa dibicarakan, bisa diselesaikan dengan komunikasi antara dua belah pihak. Dan aku bahas ini juga ya di tema general buat kolektif 2024. Komunikasi itu akan signifikan, hubungan antar manusia itu akan jadi tema yang signifikan, antara kita berevolusi ke arah yang lebih baik atau jadi semakin menjauh ya, hubungan antar manusia itu jadi semakin merenggang. Lalu sesuatu di dunia eksternal kamu, lihat ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ini kayak aku ngelihatnya sebuah pemberian, sebuah hadiah dari semesta, pemberian dari semesta. Atau ada semacam orang-orang yang menawarkan sesuatu yang solid buat kamu, kayak menawarkan pekerjaan, menawarkan komitmen yang solid gitu ya, pekerjaan yang baru, atau chapter baru dengan perjalanan bisnis kamu, atau ekspresi energi kreatif kamu dengan proyek-proyek kreatif kamu ya. Lalu yang menjadi kekhawatiran atau harapan kamu adalah, dengan kayak ada 2 energi strength yang kuat, kayak ini mengingatkan aku sama Leo gitu ya, apa kamu terhubung sama Leo? Atau kamu punya placement Leo di natal chart kamu, kayak ada 2 energi Leo gitu, yang sangat signifikan di reading ini. Oke, kayak hal pertama kalau kamu terhubung sama Leo, kayak ada sesuatu situasi yang mungkin dia teman kamu, mungkin dia mungkin kamu punya hubungan romantis dengan dia, tapi kayak mungkin putus nyambung, ada konflik yang tidak bisa, kayak kayak berputar-putar di tempat yang sama gitu, atau dinamika pertemanan sepertinya gitu, kayak berantem baik gitu aja terus. Seperti ada dinamika yang seperti itu loh, berputar-putar di tempat yang sama. Tapi gimana, udah terlanjur lama, udah terlanjur nyaman, berteman udah bertahun-tahun, atau bekerja udah bertahun-tahun. Seperti itu ya kekhawatirannya. Mungkin kayak kamu ada kesadaran dengan Ace of Swords ini, sebenarnya kamu udah mulai berpikir ya, udah banyak menganalisa, berkontemplasi tentang dinamika yang seperti ini. Jadi tinggal gimana kamu action aja sih di 2024 ini jika ketemu situasi seperti ini, atau ini bisa jadi ya sesuatu yang udah berlangsung lama. Karena devil itu biasanya sesuatu yang udah berlangsung lama, udah nggak sehat, apapun ya konteksnya, udah berlangsung lama, kamu tinggal gimana mau melihat itu dengan jujur atau enggak sih. Tapi nggak perlu khawatir karena in general vibe-nya asik kok 2024 ini buat kolektif aku. Dan yang tadi aku bilang sebelumnya juga, sebenarnya ada situasi yang sebenarnya bisa diomongin ya. Mungkin kamu kayak nggak enakan gitu untuk benar-benar speak up tentang apa yang ganjel di hati kamu tentang situasi ini, pertemanan ini, hubungan ini. Ini sebuah reminder ya, karena ingat tadi crossing energi kamu itu adalah Ace of Swords, kejernihan, kejelasan, inspirasi, pemahaman. Sebenarnya pemahamannya udah ada, tinggal gimana kadang menyampaikan kebenaran itu sulit. Kadang nggak semua orang bisa terima kebenaran, tapi mungkin salah satunya itu bisa membuat kadang lebih mudah sih untuk semua pihak. Seperti itu ya. Dan reading kamu ditutup dengan sangat sangat manis dengan Queen of Pentacles di sini. Yang tadi aku bilang di sini ada King sama Queen of Pentacles. Ini 2 King dan Queen paling abundant, dan abundantnya itu yang paling paling stabil gitu. Karena Pentacles dia kayak napak di bumi gitu energinya.
dan juga berprosesnya lama. Aku selalu bilang Pentacles itu kadang progresnya paling pelan di antara elemen lain, tapi paling solid, paling reliable, dan paling stabil. Kalau kamu ketemu seseorang di 2024, apalagi yang tadi yang planning buat nikah gitu. Terus aku juga mendapatkan vibe power couple, karena di sini King dan Queen of Pentacles ini vibe-nya power couple ya. Terus dikonfirmasi dengan buku, mungkin kamu belajar banyak tentang finansial di waktu lampau, bisa jadi. Dan itu membawa progres untuk dunia finansial kamu. Kamu belajar banyak tentang bisnis, mengelola keuangan, mindful dengan keuangan kamu. Terus juga bisa jadi juga kamu belajar banyak dari hubungan-hubungan kamu sebelumnya, karena di sini yang tadi aku bilang ada vibe power couple ya. Bisa jadi sebenarnya ini orang yang udah bersama kamu untuk beberapa waktu, dan hubungan itu kan kayak ada up and down-nya gitu ya, tapi itu yang memproses kalian untuk lebih solid lagi, hubungannya lebih stabil lagi. Dan kedua belah pihak sama-sama growing gitu ya untuk hubungan ini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Vibe-nya asik banget ini 2024, kayak aku melihat ada progres yang signifikan sih buat financial abundant atau karir kamu, terutama untuk kamu yang udah selama ini ya invest tuh nggak cuman invest dalam bentuk material, tapi juga invest dengan buku nih, buku banyak belajar, banyak mencari tahu. Oke, segitu aja readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.